Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying tiba-tiba menghilangkan ketujuh bunga penghancur, menyebabkan Master Istana Bayun yang telah terperangkap menjadi linglung untuk sementara waktu. Awalnya, dunia yang terlihat dari dalam kelopak hitam tembus pandang menjadi kabur, tetapi sekarang, dunia menjadi jelas. Remaja berjubah putih berdiri jauh, berkata, Tuan Istana Bayun, apakah Anda ingin terus menvalidasi teori saya? Suaranya terdengar hangat di telinga Master Istana Bayun. Master Istana Bayun memandang Sue Ying dengan emosi yang kompleks. Dia kemudian berbalik dan terbang kembali sebagai aliran cahaya ke platform tinggi. Dia kembali ke tempat duduknya sendiri dan duduk tanpa mengeluarkan suara. Dia sangat jelas. Mungkin ada sangat sedikit raksasa primal chaos di 5 dunia suci besar dan kekosongan primal yang luas. Tetapi menambahkan semua orang, ada beberapa dari mereka juga. Ada 12 di kuil surga Void besar, dan fondasi pulau Primogenitor dan wilayah suci cahaya giok tidak lebih buruk daripada kuil surga Void besar. Banyak keberadaan primal chaos lainnya tidak bergabung dengan tanah suci juga. Perhitungan sederhana berjumlah hampir 100 keberadaan primal chaos hanya di Seven Star Oceanic Secret World, dan ini adalah dunia suci yang setara dengan dunia suci Unicorn Timur dan dunia ibu leluhur. Myriad Ancient Secret World bahkan lebih kuat dari mereka, dengan Ancient Secret World menjadi yang terbesar dan terkuat. Selanjutnya, karena banyak perang yang terjadi di masa lalu, ada banyak kasus dunia suci yang hancur berantakan. Banyak raksasa primal chaos yang putus asa memutuskan untuk bubar dan hidup dalam kehampaan primal chaos sejak saat itu. Bahkan ada beberapa dewa kosmos yang juga memilih untuk tetap melintasi kehampaan kekacauan utama. Akibatnya, raksasa primal chaos memiliki status yang berbeda juga. Berada di alam primal chaos dengan kekuatan pagoda bintang tingkat ke-6 akan membuat orang lain memandang rendah Anda. Ini adalah yang terendah dari level terendah, dan sebagian besar di level ini tidak terlalu mau keluar. Mereka akan hidup dalam pengasingan atau menjadi penguasa di daerah terpencil. Mereka yang berada di tingkat ke-7 seperti Bayun Palace Master dan Clearsong Island Master adalah yang paling sering terlihat. Lebih dari setengah keberadaan Primal Chaos berada di level ini. Mereka yang memiliki fondasi yang sedikit lebih dalam seperti Heaven Weeping Sect Master dianggap berada di puncak level ke-7. Secara keseluruhan, mereka yang berada di level ini tidak buruk. Mereka setidaknya bisa bepergian ke tempat yang berbeda tanpa didiskriminasi. Namun demikian, hanya setelah mencapai tingkat ke-8 seseorang akan menjadi ahli yang luar biasa. Jumlah mereka jauh lebih sedikit di level ini, dan semuanya sangat dihormati. 5 leluhur ular kilau, Tuan Pulau Pembantaian Valet, Cahaya Surga Umum, dan Setan Leluhur semuanya berada di level ini. Bahkan Dewa Kosmos merasa bahwa mereka adalah pilihan yang baik dalam mewakili tempat suci mereka sebagai guru dari konvensi bintang kali ini. Secara alami, ada beberapa yang sangat kuat seperti Inquisitive Skyhole Master dan Great Emperor Nine Dragon yang merupakan puncak eksistensi tingkat ke-8. Leluhur Iblis pernah menantang Inquisitive Skyhole Master dan dengan mudah dikalahkan. Tingkat ke-9, kekuatan mereka sudah mencapai tingkat Dewa Kosmos. Mereka mampu bertahan saat menghadapi sebagian besar Dewa Kosmos, dan Dewa Kosmos akan memperlakukan mereka secara setara. Dia berada di tingkat ke-7 meskipun berada di alam persatuan. Master Istana Bayun merasa cemburu dan iri di dalam hatinya, Dongbo Sue Ying ini dapat dengan mudah mencapai puncak tingkat ke-8 setelah melangkah ke alam Primal Chaos. Sangat mungkin baginya untuk mencapai level ke-9 juga. Dalam sejarah, hanya ada 8 keberadaan seperti itu sebelumnya, dengan 7 mencapai tingkat ke-9. Secara alami, ada beberapa yang telah jatuh, dan beberapa yang telah menjadi Dewa Kosmos. Kali ini, dia benar-benar menjadi terkenal di seluruh kehampaan kekacauan utama. Banyak pembudidaya akan mengingat namanya. Adapun saya malah menjadi batu loncatannya. Master Istana Bayun merasa hatinya digigit. Tapi dia tidak memiliki pemikiran sedikit pun untuk menjadi musuh dengan pihak lain karena jaraknya terlalu besar. Mereka yang berada di puncak tingkat ke-8 dapat dengan mudah membunuh keberadaan tingkat ke-7 yang biasa. Sue Ying menyaksikan Bayun Palace Master mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, suara-suara bisa didengar oleh telinganya. Penatua Dongbo, selamat telah melangkah ke tingkat ke-7 di alam persatuan.
Saya sangat menantikan saat Anda melangkah ke alam primal chaos tingkat 9. Penatua Dongbo memang luar biasa. Anda tidak hanya melangkah ke tingkat ke-7, tetapi Anda juga bahkan mampu menekan Master Istana Bayun. Terpuji. Saya sebenarnya cukup beruntung untuk melihat pertempuran yang membuat sejarah. Aku benar-benar beruntung. Banyak raksasa primal chaos mentransmisikan suara mereka. Mereka sangat bersemangat, beberapa bahkan menempatkan postur mereka lebih rendah seolah-olah mereka bersedia menundukkan kepala saat menghadapi Sui Ying. Mereka yang berada di alam primal chaos juga memiliki segala macam cobaan dan krisis. Mereka sangat ingin berteman dengan Sui Ying. Sebelum ini, beberapa orang memandang rendah Sui Ying dan terlalu malas untuk berbicara dengannya. Mereka awalnya menganggap bahwa Sui Ying berada di level yang berbeda, level yang lebih rendah dari mereka, dan merasa bahwa mungkin saja Sui Ying terjebak di alam Unity selamanya. Tapi yang jelas, semuanya tidak lagi sama. Lebih jauh lagi, mayoritas raksasa primal chaos ini hanya berada di level ke-7, mereka tidak lebih kuat dari Master Istana Bayun. Saya harus melanjutkan ceramah Dao saya sekarang, dan saya berharap untuk mencari pengertian semua orang dalam hal ini. Sui Ying menjawab. Dia kemudian kembali ke para pembudidaya di bawah. Banyak dari mereka sudah bersemangat. Keberadaan alam Unity sebenarnya secara langsung menekan seseorang di alam primal chaos. Beberapa dari mereka yang lebih berpengalaman mulai menjelaskan kepada teman-temannya. Banyak dari mereka mengerti bahwa mencapai tingkat ke-7 di alam persatuan adalah sesuatu yang ajaib. Saya akan melanjutkan kuliah Dao saya. Suara Sui Ying ditransmisikan ke telinga semua pembudidaya. Pada saat yang sama, dia telah memindahkan 300 pembudidaya alam Unity ke atas. Semua 300 pembudidaya Unity mendarat di platform pertempuran. Mereka sangat senang karena mereka dipilih dan dapat berkonsultasi dengan keberadaan tingkat ke-7 alam persatuan. Dapat dikatakan bahwa dengan Sui Ying menjadi seseorang yang mengembangkan hukum dan sistem misteri yang mendalam harus menjadi orang dengan pemahaman terbaik tentang alam persatuan di antara mereka yang hadir di tempat itu. Senior Dongbo, eksistensi alam 300 Unity membungkuk dengan hormat. Ini adalah rasa hormat untuk senior mereka. Satu persatu, Sui Ying mulai membimbing mereka. Bukan hanya banyak pembudidaya di bawah atau raksasa primal chaos di atas, bahkan guru agama imitasi hati, Raja Xing Huo, Kepala Istana Jenderal Hacet, dan yang lainnya mendengarkan dengan seksama. Setelah total 18 jam, Sui Ying akhirnya selesai membimbing semua 300 pembudidaya alam Unity. Sui Ying kemudian mengendalikan kekosongan untuk mengirim semua 300 kembali ke bawah. Dan sekarang, saya mengakhiri ceramah Dao saya. Sudah waktunya bagi guru lain untuk naik panggung. Sui Ying mengumumkan sambil tersenyum. Dia kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke platform tinggi kembali ke tempat duduk aslinya. Para guru akan memberikan ceramah Dao mereka sesuai dengan itu. General Heavenlight berdiri di sebelahnya. Dia melirik Sui Ying di samping. Di masa lalu, dia tidak peduli untuk menyembunyikan perasaannya karena superioritasnya atas orang-orang di alam persatuan berakar di tulangnya. Dia merasa bahwa seseorang yang berdiri sejajar dengannya namun berada di alam Unity adalah penghinaan baginya. Tapi sekarang, ada senyum langka. Dia bahkan tersenyum pada Sui Ying, sangat menakutkan bagi Sui Ying. Cahaya surga umum ini botak. Seluruh sosoknya memancarkan cahaya keemasan redup. Untuk sikapnya yang memiliki transformasi besar-besaran dan tersenyum padanya adalah sesuatu yang Sui Ying tidak bisa beradaptasi untuk sementara. Jenderal Heavenlight terkekeh dan mengumumkan, kuliah Dao Penatua Dongbo telah memberi saya tekanan besar. Ceramah saya tentang Dao tidak sesuai dengan standar tetua Dongbo, tetapi saya akan tetap mencoba yang terbaik. Suaranya bergema di seluruh tanah. Jenderal Heavenlight telah memuji saya secara berlebihan. Sui Ying menjawab. Itu tidak terlalu memujimu, saya hanya berbicara kebenaran. Tidak banyak di bawah alam primal chaos yang berani mengatakan bahwa mereka dapat memberi kuliah tentang Dao sebaik Penatua Dongbo. Jenderal Surga Cahaya tertawa kecil. Dia kemudian mengambil langkah dan muncul di platform pertempuran di bawah. Dengan jubah abu-abu di atasnya, dia duduk di platform pertempuran. Seluruh sosoknya memancarkan cahaya keemasan redup, dan dia mulai memberi ceramah tentang Dao dengan suara agungnya yang nyaring. 5 guru konvensi memberi kuliah tentang Dao berturut-turut Sui Ying, Jenderal Cahaya Surga, Leluhur Ular 5 Kilau,
Guru Pulau Pembantaian Valet dan akhirnya, Kepala Istana Jenderal Hacet. Dan Sue Ying yang duduk di platform tinggi tidak bersantai sama sekali meskipun bisa melakukannya. Tidak apa-apa bagi keberadaan Primal Chaos untuk mengirimkan suara mereka satu sama lain. Tapi sekarang, para ahli dari seluruh 3 dunia suci besar yang mencapai alam Primal Chaos telah mulai mengirimkan transmisi kepadanya. Beberapa bahkan telah mengirim transmisi melalui Seven Star Oceanic Pavilion, dan setidaknya akan memberi selamat padanya sekali. Jelas, statusnya telah menjadi lebih tinggi. Mayoritas raksasa Primal Chaos itu tidak kekurangan sopan santun, dan Sue Ying akan menanggapi dengan sopan, mengakui mereka dengan sederhana. Namun demikian, mereka yang memiliki status sangat tinggi seperti Aula Master di kuil surga Void besarnya adalah orang-orang yang harus dia anggap serius. Sue Ying menghabiskan 9 hari berbicara tentang Dao, dan keberadaan Primal Chaos lainnya menghabiskan waktu kurang dari itu, sebagian besar hanya menghabiskan 5 hingga 6 hari. Adapun Jenderal Hacet Palace Master, dia telah menyimpannya minimal 3 hari. Terutama mereka yang mempelajari hukum dan misteri mendalam yang benar-benar dapat memberi kuliah tentang Dao. Mayoritas sistem lain lebih banyak tentang menggunakan, dan lebih sedikit tentang teoretis. Konvensi bintang secara resmi telah berakhir. Guru agama imitasi hati mengumumkan. Banyak pembudidaya masih merenungkan apa yang mereka alami dan dengar di ceramah Dao, dan sedikit linglung. Namun demikian, mereka mulai pergi dalam jumlah besar. Tinggi di platform. Sebagian besar dari mereka juga mulai berdiri untuk pergi. Penatua Dongbo. Penatua Dongbo. Beberapa keberadaan Primal Chaos datang langsung, mengirimkan undangan untuk Sue Ying ke pertemuan mereka. Pandangan ke depan putramu tidak buruk. Jenderal Hacet Palace Master berjalan di samping Raja Xinghuo, baginya untuk mengambil Dongbo Sue Ying sebagai gurunya di Dao of Mirage benar-benar pilihan terbaik baginya karena Dongbo Sue Ying adalah guru yang hebat. Hahaha. Raja Xinghuo tertawa. Melihat betapa mempesonanya Sue Ying, Raja Xinghuo benar-benar bahagia. Saat ini, guru agama imitasi hati berjalan ke sisi Sue Ying. Eksistensi Primal Chaos lainnya yang menyampaikan undangan mereka kepadanya berdiri di samping. Eksistensi tingkat 9 seperti Master Agama Imitasi Hati adalah orang-orang yang masih akan membuat mereka merasa tertekan. Dongbo, guru agama imitasi hati terkekeh. Dia kemudian mengirimkan, Blade Emperor meminta saya untuk menyampaikan pesan agar Anda mencoba pagoda bintang sekarang. Dan bukan Kaisar Pedang saja, ada juga Dewa Kosmos lain yang akan mengawasimu mencoba pagoda bintang. Petik 2. Beberapa Dewa Kosmos? Sue Ying tercengang. Kali ini, beberapa Dewa Kosmos memperhatikannya dengan cermat. Di masa lalu, hanya leluhur Tian Yu dan Sword Master dari kuil surga Void besarnya yang akan sedikit memperhatikannya karena mereka menyadari bahwa dia bisa menjadi Master Hall di masa depan. Namun demikian, kali ini, Kaisar Pedang terkuat dari 6 tempat suci besar dan beberapa Dewa Kosmos lainnya akan mengamati persidangannya melalui pagoda bintang. Jelas bahwa Sue Ying telah menarik perhatian eselon tertinggi di 6 tempat suci yang agung. Ini normal karena menurut pengalaman masa lalu, kemungkinan Sue Ying melangkah ke pagoda bintang tingkat ke-9 tinggi. Baiklah, aku akan pergi dan mencoba pagoda bintang saat ini. Sue Ying ditransmisikan. Guru agama imitasi hati mengangguk sambil tersenyum, aku akan mengirimmu. Nenek moyang Tian Yu duduk di sebelah Sword Master. Mereka mengobrol dan minum sambil menonton pemandangan di depan mereka. Sue Ying ditemani oleh guru agama imitasi hati turun ke pintu masuk pagoda bintang. Karena sudah lebih dari setengah bulan sejak Sue Ying memberi kuliah tentang Dao, baik leluhur Tian Yu maupun Sword Master telah lama mempersiapkan diri untuk menyaksikan Sue Ying mencoba pagoda bintang. 6 tempat suci yang agung begitu dekat sehingga mereka seperti satu kesatuan. Karena itu, Dewa Kosmos lainnya juga memperhatikan Sue Ying. Aku pernah mempertimbangkan bahwa potensi bocah ini cukup tinggi, dan mungkin saja dia masuk ke alam Primal Chaos. Nenek moyang Tian Yu terkekeh, siapa yang mengira bahwa saya masih meremehkan potensinya karena dia telah mencapai tingkat ke-7 begitu cepat meskipun berada di alam Unity. Saya percaya mungkin ada ahli lain di tingkat ke-9 di kuil surga Void besar saya segera. Pada saat itu, kuil surga kekosongan besar saya akan sama dengan kota Kaisar Pedang dari 6 tempat suci besar, dengan 2 ahli di tingkat ke-9. Saat ini, dari 6 tempat suci yang besar, hanya Blade Emperor City yang berisi 2 ahli tingkat 9.
The Great Void Heaven Temple hanya memiliki satu Primal Chaos Hall Master. Dan Pulau Primogenitor hanya memiliki General Hatchet Palace Master. Karena itu, sangat jarang baginya untuk mengambil tanggung jawab sebagai guru konvensi, mengakibatkan kota Kaisar Pedang mengirim guru agama imitasi hati sebagai tuan rumah. Selanjutnya, Raja Xinghuo pergi untuk berpartisipasi dalam konvensi bintang untuk putranya. Dengan demikian, ada total 3 eksistensi tingkat ke-9 yang berpartisipasi dalam konvensi, dan ini jarang terjadi. Bahkan ada tingkat ke-7 alam persatuan yang muncul dalam konvensi bintang ini, yang merupakan sesuatu yang lebih tidak biasa. Dia bahkan mungkin menjadi Dewa Kosmos di masa depan. Pendekar Pedang tertawa. Dewa Kosmos? Itu sulit. Nenek moyang Tian Yu menghela nafas. Kemunculan Dewa Kosmos terjadi ketika mereka menemukan jalan Dao mereka sendiri. Hanya Anda Swordmaster yang begitu luar biasa sehingga Anda bisa berkultivasi sendiri di alam semesta dan mencapai alam Primal Chaos. Setelah datang ke kuil surga Void besar, Anda dapat menerobos ke alam Dewa Kosmos setelah memasuki kultivasi pintu tertutup. Petik 2. Swordmaster memang legenda. Berapa banyak Dewa Kosmos yang telah mengalami dan membuat diri mereka marah berkali-kali sebelum menjadi satu? Sebelum Swordmaster menjadi Dewa Kosmos, dia tidak begitu terkenal di seluruh kekosongan primal. Yang lain hanya tahu bahwa ada keberadaan Primal Chaos baru di kuil surga Void besar, yang disebut Swordmaster, meskipun tidak lama kemudian, ia menjadi Dewa Kosmos. Tentu saja, kejutan yang ditimbulkannya lebih kuat daripada yang ditimbulkan oleh Sui Ying kali ini. Itu telah membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya menjadi linglung. Beberapa Dewa Kosmos sedang menonton ini dari beberapa tempat. Karena semua orang berasal dari 6 tempat suci yang agung, Pagoda Bintang mengizinkan mereka untuk mengamati apa yang terjadi di dalam. Beberapa Dewa Kosmos mengawasimu, jadi kamu harus melakukan yang terbaik. Guru agama imitasi hati berkata. Itu alami. Sui Ying terbang ke Pagoda Bintang. Meskipun ini adalah Pagoda Bintang yang terletak di kota Kaisar Pedang, itu mirip dengan cara penyempurnaannya dengan kuil surga Void besar, Sui Ying akrab dengannya. Hah! Tingkat ke-7 dari Pagoda Bintang. Aliran cahaya berwarna darah terbang keluar dari dalam pegunungan, mengembun menjadi 10 angka. Mereka tidak lain adalah iblis penghancur yang mengenakan baju besi berwarna darah. Mereka sedikit berbeda dari lawan yang terletak di Star Pagoda di dalam Great Void Heaven Temple, meskipun Sui Ying tahu bahwa tingkat kesulitannya sama. Pergi, Sui Ying mengirimkan sebuah pemikiran. Kuncup bunga hitam muncul dari ketiadaan. Itu menyebabkan energi dunia melonjak dengan mengerikan, menyelimuti 10 iblis penghancur. Dengan pikiran, banyak bunga muncul terus-menerus, total 7 bunga hitam dengan satu menutupi yang lain. Lapisan terdalam membungkus 10 iblis penghancur yang terkejut. Bagaimanapun, teknik Sui Ying berasal dari ilusi, dan iblis-iblis itu tidak dapat mengelak bahkan jika mereka menginginkannya. Pusaran energi dunia di sekitarnya belum menghilang ketika Sui Ying berteriak padam. Dia tidak berbelas kasih. Dia meletuskan ke-7 bunga penghancur pada saat yang bersamaan. Hong 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 gelombang. Saat menghadapi Bayun Palace Master, Sui Ying tidak sekejam itu untuk mekar ke-7 bunga hitam pada saat yang sama. Mekarnya bunga itu juga ketika mengungkapkan kekuatan penghancurnya. 10 iblis penghancur mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga. Setelah gelombang kejut hilang, ada 2 iblis penghancur yang terluka parah tertinggal. Hanya satu gerakan bertenaga penuh oleh Sui Ying menyebabkan kematian 8 iblis penghancur dan 2 yang terluka parah. Kedua iblis ini memiliki pertahanan terkuat dan mampu bertahan terutama karena Sui Ying menyebarkan kekuatan dari 7 bunga penghancur ke 10 iblis penghancur. 2 iblis penghancur yang tersisa mengejang ketakutan. Mereka mencoba melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Memadamkan, Sui Ying melepaskan 7 bunga penghancur hitam lagi. Begitu bunga-bunga itu mekar, 2 iblis penghancur yang tersisa terbunuh. Waktu itu saya menampilkan domain dan dunia ilusi saya serta tepi hukuman langit dan mencoba yang terbaik. Saya mengandalkan pertahanan saya yang kuat untuk bertahan juga. Hanya setelah menghabiskan waktu yang lama aku bisa membunuh 8 iblis penghancur. Namun demikian, saya dapat membunuh mereka semua secara instan sekarang. Sui Ying menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa dia seharusnya cukup kuat di antara mereka yang memiliki kekuatan tingkat ke-7. Lagi pula, menurut kesimpulannya,
hanya satu bunga penghancur yang mengandung kekuatan yang cukup untuk menyentuh batas tingkat ke-7. Dengan 7 bunga yang dilepaskan secara bersamaan, seberapa kuat itu? Mari kita coba tingkat ke-8, Sui Ying ingin mengalami bagaimana itu di tingkat ke-8. Xiu. Dia menembak ke langit, terbang melalui bagian pusaran. Tingkat ke-8 dari Star Pagoda terdiri dari platform pertempuran yang sangat besar. Ada cahaya keemasan naik di permukaan peron, mengembun menjadi alien yang mengenakan baju besi emas. Armor emas itu tampak seperti kulit yang menempel di seluruh tubuhnya. Dia memiliki 3 ekor tipis dengan ketajaman luar biasa di ujungnya. Dia juga memiliki 2 lengan yang mencapai lutut. Iblis penghancur lapis baja emas, pikir Sui Ying. Dia mengerti cukup banyak tentang iblis penghancur. Iblis penghancur dikategorikan menurut baju besi mereka abu-abu, darah dan emas. Yang terlemah dari iblis penghancur lapis baja emas memiliki kekuatan pagoda bintang tingkat ke-7, dan yang terkuat mencapai kekuatan tingkat ke-9. Dan di luar itu, ada iblis penghancur yang sebanding dengan dewa kosmos. Mereka tidak memiliki penampilan khusus. Mereka bahkan bisa menyembunyikan aura destruktif mereka, sehingga sulit bagi keberadaan primal chaos untuk membedakan mereka. Kesatuan alam, iblis penghancur lapis baja emas ini terkejut saat dia menatap Sui Ying di depan. Memadamkan, Sui Ying tidak ragu-ragu, dia melepaskan ke-7 bunga penghancur. Di bawah kekuatan 7 bunga penghancur, hanya ada sedikit kerusakan pada pelindung kulit iblis penghancur lapis baja emas ini. Dia bisa langsung pulih dari itu. Mati, dia segera bergegas ke wilayah 500 km di sekitar Sui Ying. Karena wilayah ini adalah tempat domain hukum Sui Ying bertahan, wilayah yang direkonstruksi sesuai dengan struktur bunga penghancur, iblis penghancur ini tidak dapat berteleportasi dan harus mengandalkan kecepatannya untuk masuk. Terlalu cepat, Sui Ying buru-buru melepaskan bunga penghancurnya, namun dia masih lambat. Sui Ying terpaksa berteleportasi dan menghindari serangan itu. Bahkan ketika 1 atau 2 bunga baru saja melilit musuh, pihak lain dapat merobeknya dengan mudah. Iblis penghancur terlalu cepat. Sui Ying tidak dapat menangani pihak lain dengan pelanggarannya. Dia terpaksa menyerah pada akhirnya setelah beberapa pertarungan. Sepertinya aku masih cukup jauh dari level ke-8, Sui Ying menghela nafas, bahkan teknik serangan terkuatku masih jauh. Saya harus mencapai alam primal chaos sebelum mencoba ini lagi. Dewa Kosmos yang menyaksikan pertempuran dari jauh agak bangga pada Sui Ying karena meskipun hanya ada 2 eksistensi alam persatuan yang mencoba pagoda bintang tingkat 8, salah satunya, guru agama imitasi hati, hampir mengakui kekalahan. Saat berikutnya, yang lainnya adalah seseorang dari wilayah suci cahaya giok yang disebut Kaisar Agung Jin Yi, yang mampu mengandalkan domain dan pertahanan transendentalnya untuk bertahan lebih lama. Adapun Sui Ying, dia mengandalkan serangannya untuk bertahan selama beberapa pertandingan. 7 bunga penghancur mampu mempengaruhi kecepatan pihak lain. Di dalam kota Kaisar Pedang. Di sebuah rumah kecil di samping danau, ada 2 sosok yang berjalan berdampingan. Salah satunya adalah Kaisar Pedang berjubah emas, dan yang lainnya adalah seorang pria yang mengenakan gaun abu-abu kusam yang longgar. Dia adalah Tuan Kota Luo. Guru, bagaimana Anda menemukan Dongbo Sui Ying ini? Kaisar Pedang tertawa. Dia rendah hati. Jika ini menyebar, kemungkinan akan mengejutkan seluruh kekosongan primal. Karena tidak ada yang tahu bahwa Kaisar Pedang terkuat dari 6 tempat suci besar akan menjadi murid Tuan Kota Luo. Blade Emperor dengan status tinggi sebenarnya akan menjadi murid dari keberadaan Primal Chaos? Dia memiliki potensi yang cukup besar. Tempatkan dia di daftar persiapan. Tuan Kota Luo terkekeh, dia masih terlalu lembut. Ini terlalu dini untuknya. Blade Emperor dengan patuh mengangguk. Sebenarnya, daripada berbicara tentang kekuatannya, saya lebih terkejut dengan betapa tenangnya dia. Tuan Kota Luo berkata, dia telah mengungkapkan kekuatannya selama konvensi bintang, membiarkan namanya menyebar ke seluruh kekosongan primal dengan banyak keberadaan primal chaos menjilatnya. Itulah kemuliaannya. Menurut logika, bahkan mereka yang mencapai tahap mendalam di alam jantung akan merasakan darah mereka mendidih. Namun dia bisa tetap tenang. Saya tidak bisa merasakan betapa bersemangatnya dia dari sudut pandang saya. Petik 2. Kaisar Pedang terkejut. Dia mengangguk, benar, itulah masalahnya. Petik 2. Menarik, senyum muncul di wajah Tuan Kota Luo.
Mereka berdua tidak tahu bahwa di dalam hati Sui Ying, keberadaan yang ingin dia lawan adalah ahli terkuat dalam kekosongan utama saat ini, Tuan Suci. Bahkan gurunya Guqi telah meninggal di tangan pihak lain. Sui Ying telah mempertanyakan dirinya sendiri. Meskipun pencapaian kecil ini layak untuk dirayakan, tidak ada gunanya terlalu bersemangat karena dia masih terlalu jauh dalam perjalanan daonya ke tempat guru suci berada. Kuil Dewa Kekosongan. Void Primogenitor duduk sendirian. Dia mampu menatap setiap bagian dari kekosongan utama. Meskipun kekosongan itu luas dan tak terbatas dengan banyak makhluk hidup di dalamnya, itu tidak lagi berisi muridnya Guqi. Melihat betapa mempesonanya Sui Ying, Grand Student ini, dia merasa gembira. Tapi Guqi tidak bisa lagi melihatnya. Dia tidak pernah bisa melupakan bagaimana Guqi begitu bersemangat setelah pertempuran Sui Ying dengan Lei Yan, namun Guqi tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Dia telah menarik Void Primogenitor alih. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.